Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sudahlah, ibu tidak usah khawatir. Semua akan baik-baik saja, ucap Danu pada ibunya, sementara sang ibu tetap pada pendiriannya. Memang sedari kemarin, sang ibu tidak mengizinkan Danu mengajak Rindu, putrinya, untuk naik ke puncak gunung. Menurutnya, tidaklah baik jika anak seusia Rindu sudah diajak ke tempat semacam itu. Bocah yang baru berusia 5 tahun dengan kecerdasan melebihi kawan-kawannya itu, masih rawan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan dunia lain. Dan baginya, pegunungan merupakan tempat yang dihuni berbagai macam makhluk tak kasat mata. Alasan itulah yang membuat sang ibu bersikeras melarang Danu. Terbalik dengan keinginan Danu, dia yang sudah beberapa kali naik ke gunung tersebut, ingin punya kenangan tersendiri bersama keluarganya. Dia akan mengajak istri dan putri semata wayangnya untuk memuncak. Toh selama melakukan pendakian dan berkemah di atas, semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Dia pun terus mendesak sang ibu agar mengizinkannya mendaki bersama istri dan sang buah hati. Namun dengan tegas, ibundanya tetap tidak mengizinkan. Danu menarik nafas dalam-dalam merasa kecewa. Memang selama ini setiap kali dia bepergian, baik sendiri ataupun bersama keluarganya, sang ibu selalu disuruh tinggal menjaga rumahnya. Meskipun tempat tinggal mereka berjauhan, sang ibu tidak keberatan untuk menemani mantu dan cucunya, ataupun meski sendirian saja menunggu rumah. Kali ini, Danu tidak menyangka jika izin untuk memuncak ditentang keras. Danu pun memanggil istri dan putrinya, lalu berpamitan pulang. Sepanjang perjalanan, Danu ngotot pada Julia, istrinya, untuk tetap mendaki. Toh gunung tersebut tidaklah tinggi-tinggi amat, juga terkenal bersahabat bagi para pendaki. Akhirnya Julia pasrah dan menurut pada suaminya. Dia tahu betul watak sang suami. Apapun yang diinginkan haruslah segera dilakukan. Akhirnya Danu memutuskan tetap mendaki meski tanpa izin ibundanya. Dia menyuruh agar istrinya merahasiakan hal itu. Untuk sejenak, senyum Danu mengembang. Dia sudah membayangkan bagaimana si kecil akan menaklukkan gunung tersebut. Setelah melalui perjalanan sekitar 1 jam lamanya, pagi itu Danu beserta istri dan putrinya memulai pendakian. Persiapan dengan segala perbekalan sudah diatur sedemikian rupa dari rumah, sehingga mereka tidak perlu membagi lagi dengan apa yang dibawa masing-masing. Dalam pendakian itu, semua tampak biasa saja, bahkan bisa dikatakan berjalan dengan sangat lancar dan cukup cepat. Itu karena Rindu sangat bersemangat dalam melangkahkan kakinya. Dan akhirnya, setelah beberapa jam, sampailah mereka di puncak gunung tanpa ada sedikit pun gangguan yang melanda. Cuaca di atas juga sangat bagus di hari itu, sangat mendukung dengan suasana alam yang sangat indah. Perasaan Danu sangatlah bahagia. Selain bisa menikmati pemandangan yang sempurna, dia juga merasa bangga dengan putrinya. Karena di usia yang masih kecil, Rindu sudah mampu menaklukkan gunung tersebut. Meskipun sepanjang perjalanan tadi, baik dia ataupun Julia menggendongnya berkali-kali. Setelah istirahat sejenak, Danu mulai mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Tentu saja, satu lokasi yang selalu ia pergunakan setiap kali muncak. Dia pun mulai menata tenda, sedangkan Julia menata barang bawaan satu persatu. Ma, nanti Rindu boleh ya main dengan kuda-kuda itu? Ucapan Rindu benar-benar membuat Danu ataupun Julia terkejut. Di tengah-tengah tenda yang belum berdiri dengan benar, pandangan Danu langsung menyisir keadaan sekitar. Semua tampak baik-baik saja, dan tidak nampak ada kuda ataupun hewan lain di sana. Julia menjelaskan dengan santai
bahwa di tempat ini tidak ada kuda, sambil mengeluarkan beberapa bekal dari dalam tas. Dan seketika, Julia menatap suaminya dengan pandangan terkaget, sewaktu Julia menunjuk pada suatu tempat di sebelah selatan, sambil berkata kalau ada banyak sekali kuda di sana. Namun yang nampak hanyalah area pegunungan, tidak ada satupun selain pepohonan yang bergoyang diterpa angin sepoi. Danu yang merasa aneh mulai sedikit khawatir. Begitu tenda sudah jadi, dia pun mendekati Rindu, lalu memperingatkan agar putrinya itu jangan pergi jauh dari tenda. "Rindu, bantuin mama aja ya." Kembali Danu berucap sambil mengelus rambut putrinya, yang dengan nasihat singkat itu, akhirnya Rindu pun menuruti perkataannya. Rindu langsung mendekati Julia, yang mulai mengeluarkan beberapa baju hangat. Setelah sholat asar, keluarga kecil itu mulai bercengkrama di dalam tenda. Danu juga Julia melepaskan lelah dengan ngobrol santai sambil tiduran. Mereka menatap Rindu yang tertidur, mungkin juga karena kecapean. "Rindu kuat juga ya, Ma?" ucap Danu lirih. Julia hanya tersenyum tipis, lalu mulai khawatir jikalau mertuanya tahu. Yang tentu akan sangat marah sekali, karena mereka tidak menuruti nasihatnya. Dengan tenang, Danu menyaut bahwa ibunya tidak akan pernah tahu. Kalaupun tahu juga tidak masalah. Karena Rindu juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan obrolan itu pun selesai dengan sendirinya ketika mereka berdua ketiduran. Beberapa saat kemudian Danu terjaga ketika mendengar Rindu sedang bercakap dengan seseorang. "Nggak mau. Aku dilarang sama ayah agar jangan main jauh-jauh." Ucapan Rindu yang terdengar jelas itu membuat Danu bersingkat bangun. Segera dia melihat putrinya yang sudah duduk di pintu tenda, seolah-olah sedang bicara dengan seorang di hadapannya. Mengetahui hal itu, seketika Danu meraih tubuh putrinya dan langsung memeluknya dari belakang. "Kamu ngomong sama siapa, Rindu?" tanya Danu agak khawatir. Sambil menunjuk tepat di depan pintu, Rindu berucap kalau ngomong sama seorang anak lelaki di sana. Tapi pada kenyataannya tidak ada siapapun, hanya sendal dan sepatu saja yang tergeletak di depan tenda. Karena hari hampir maghrib, Danu pun menyuruh sang buati masuk ke dalam tenda saja. Lalu dengan cepat, dia menutup resleting pintu tenda. Saat hendak menghampiri putrinya, dia dikejutkan dengan Julia yang terbangun dari tidurnya. Istrinya itu mengucap istighfar dengan wajah yang terkejut tidak karuan. Spontan Julia menanyakan Rindu. Ucapan itu terlebih dulu keluar dari mulut Julia, sebelum Danu bertanya tentang apa yang terjadi. Begitu melihat Rindu dalam keadaan baik-baik saja, Julia menarik nafas panjang menenangkan diri. Disusul kemudian menceritakan mimpi yang baru saja dialami. Bahwasanya dia melihat Rindu dibawa oleh seorang wanita tua pergi dari tenda. Julia tidaklah mengenal wanita tersebut, yang menurutnya seumuran dengan Nek Ripah, wanita tua yang tinggal berseberangan dengan rumah mereka. "Tadi ketika papa dan mama tidur, Rindu juga main sama nenek-nenek di sini." Tutur Rindu polos, yang juga mengaku kalau nenek tersebutlah yang membangunkannya. Begitu si nenek pergi, ganti seorang bocah kecil yang menungguinya di depan pintu tenda. Bocah tersebut mengajaknya main di tempat yang banyak kudanya. Bocah itu mengaku kalau kuda-kuda itu adalah milik keluarganya. Mendengar penuturan Rindu, membuat Danu terkejut bukan main. Dia pegang tangan istrinya yang masih gemetar kebingungan. "Tenang ya, Ma. Malam ini aku tidak akan tidur. Aku akan menjaga putri kita," ucap Danu meyakinkan. Dia berjanji akan memastikan kalau keadaan Rindu akan baik-baik saja. Waktu pun berlalu. Keadaan puncak yang semula sepi mulai terlihat ramai dengan adanya beberapa tenda pendaki lain. Tampak tenda-tenda itu sudah berdiri saling berjauhan. Seperti yang sudah dijanjikan, ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Danu sudah duduk sendirian di depan tenda.
"Permisi mas, boleh pinjam korek apinya?" Suara seorang pendaki itu membuat Danu terkejut. Karena korek api ada di dalam tenda agar tidak mengembun, Danu pun menyuruhnya menunggu untuk diambilkan. Namun anehnya, ketika pintu tenda baru terbuka separuh, pendaki tersebut mengucap istighfar seperti terkejut. Danu langsung menoleh menatap pendaki itu. Jelas dari mimik wajahnya, seolah melihat sesuatu yang menakutkan berada di dalam tenda. Seakan tidak percaya dengan apa yang disaksikan. Belum sempat Danu bertanya, pendaki itu sudah terlebih dahulu bangkit dan beranjak meninggalkan tendanya. Ia tidak peduli dengan Danu yang hendak mengambil korek api seperti permintaannya. Danu hanya merasa aneh sambil melihat langkah kakinya yang terburu-buru. Karena tidak mau terlalu memikirkan kejadian itu, Danu kembali menutup pintu tenda, lalu duduk di tempat semula. Seiring berjalannya waktu, suasana puncak pun semakin sepi. Lampu tenda para pendaki yang lain satu persatu dipadamkan. Obrolan mereka juga sudah tidak terdengar lagi, menandakan kalau hari sudah sangat larut. Atau bahkan sudah mendekati fajar. Dan benar saja, saat Danu menengok jam di tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Dalam kesendiriannya, Danu mulai merasakan perutnya keroncongan. Segera dia menyalakan kompor gas untuk membuat makanan dan minuman hangat. Tentu, mie instan menjadi senjata utama. Di sela-sela itu, mendadak Danu mencium aroma khas bunga kamboja. Aroma itu tercium sangat kuat, seperti tidak jauh dari tempat duduk. Disusul kemudian indera pendengarannya yang menangkap suara gemerincing lonceng, yang entah dari mana asal suara tersebut. Semakin lama semakin jelas kalau suara lonceng itu seperti mengitari tendanya. Nyali Danu semakin menciut, jantungnya seperti berdetak kencang, diiringi tubuhnya yang juga bergetar tidak karuan. Rasa lapar yang semula menyiksa langsung hilang karena munculnya keanehan tersebut. Danu pun matikan kompor dan mengurungkan niat membuat makanan. Hingga puncaknya, di tengah-tengah menyaksikan kondisi sekitar, pandangannya teralihkan pada tempat di sebelah selatan, yakni lokasi di mana rindu menunjuk kalau terdapat banyak kuda di sana. Di tempat yang temaram itu, Danu melihat penampakan sesosok wanita tua. Meskipun agak samar, namun mimik wajahnya sangatlah menyeramkan. Tampak keriput dengan rambut yang juga terlihat terurai panjang. Penuh ketegangan, Danu terus melafal nama Allah. Belum reda ketakutan yang ia rasakan, tiba-tiba terdengar suara rindu yang menjerit tidak karuan. Secepatnya, Danu beranjak masuk ke dalam tenda dan langsung menggendong rindu yang sudah menangis terseduh-seduh. Julia yang semula tertidur lelap juga kebingungan melihat keadaan puterinya. Julia kebingungan saat mengecek kondisi rindu yang masih menangis keras. Tubuh bocah itu panas tinggi, bermandikan keringat. Sedangkan tatapan matanya yang sembab terlihat hampa. Danu sendiri tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia terus menenangkan rindu sambil mengelus-ngelus punggungnya. Di tengah kebingungannya itu, Danu kembali mencium aroma bunga kamboja menusuk hidung, diiringi terdengar jelas suara gemerincing lonceng yang mengitari tenda. Dan ternyata, Julia juga mencium dan mendengarkan hal yang sama. Karena keadaan sudah tidak terkendali, akhirnya Danu memutuskan mengajak keluar dan bergabung dengan pendaki lain. Yang tanpa membangunkan mereka, dengan sendirinya para pendaki itu sudah terbangun saat mendengar tangisan rindu. Beberapa di antara mereka pun menemani keluarga Danu, hingga rindu kembali tertidur dengan sendirinya. Karena sudah sangat khawatir dengan keadaan rindu, Danu putuskan membongkar tenda dan membereskan semua. Dia akan segera turun saat matahari muncul.
secepatnya akan membawa Rindu pada seorang dokter. Terima kasih semuanya, ucap Danu saat semua beres. Tentu para pendaki lain turut membantunya. Sambil menunggu pagi tiba, pendaki yang semalam hendak meminjam korek api buka suara. Dia sengaja mengurungkan niatnya karena melihat sosok bocah laki-laki menyeramkan berada di dalam tenda. Dan yang membuatnya pergi adalah mendadak muncul wanita tua mengusirnya dengan isyarat jemari. Setelah mengucap terima kasih pada semua, keluarga Danu segera bergegas turun. Dan di sepanjang perjalanan turun, keanehan kembali terjadi pada Rindu. Gadis cilik yang sebelumnya menangis histeris, mendadak pagi itu sesekali tertawa-tawa sendiri tanpa sebab. Selain itu, Danu juga merasakan kalau beban anaknya terasa lebih berat. Bahkan dia harus beristirahat berkali-kali karena beban yang tidak semestinya. Danu merasa kalau Rindu seperti bukan anaknya lagi. Setiap kali dipandang, Rindu selalu melirik tidak seperti biasanya. Selain itu, suaranya agak lebih besar dan bicaranya juga lebih lancar. Yang membuat Danu dan Julia merinding adalah tubuhnya beraroma bunga kamboja dan selalu menyapa seseorang yang tidak ada wujudnya. Sepanjang perjalanan turun itu, Julia terus saja menangis. Danu juga merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpa Rindu. "Mas, putrinya kenapa?" tanya salah seorang warga saat Danu tiba di kampung di kaki gunung tersebut. Lelaki parubaya itu merasa ada yang aneh karena melihat Rindu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ibundanya menangis dan mimik muka ayahnya sangat tegang. Danu langsung memberitahu kejadian yang menimpanya di puncak, terutama yang menimpa putrinya. Lalu Danu menanyakan puskesmas atau mantir di kampung terdekat. Mendengar penuturan Danu, lelaki itu pun memberitahu kalau sakit Rindu bukanlah medis, tapi karena sesuatu yang tidak nyata. Dan lelaki itu mengarahkan agar dia menuju rumah salah satu warga, setelah itu barulah ke puskesmas. Danu disuruh berkonsultasi pada sosok tersebut, yang tidak lain adalah juru kunci Bundan dan yang sekitar. Danu mengikuti saran warga itu. Bersama Julia yang masih menangis, dia pun bertamu pada Mbah Rebu, sosok yang dimaksud. Dan dengan bantuan beliau, pada akhirnya Rindu berhenti bertingkah aneh-aneh, yang selanjutnya bisa diajak pulang dengan keadaan selamat. Sejak saat itu, Rindu menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri, bahkan sering sekali berbicara seorang diri. Keadaan seperti itu pun berlangsung hingga beberapa tahun lamanya. Segala pengobatan sudah diupayakan, namun hasilnya tetaplah sama. Sebuah penyesalan terdalam bagi Danu. Demi egonya melawan argumen sang ibu, dia harus kehilangan sifat sang anak. Dia ingat betul bagaimana saat bermain dengan Rindu yang begitu cerdas dan pandai. Bagaimana tawa lepas gadis kecil saat digoda. Bagaimana ketika Rindu mulai ikut belajar sholat. Dan semua itu sudah terjadi. Danu harus bisa menerima ketetapan sang pencipta tanpa harus berpaling darinya. Yang terpenting adalah lebih mendekatkan diri agar penyesalan yang sama tidak datang kembali. Sampai saat ini, Rindu masih menjadi anak yang aneh. Dan upaya terakhir dari orang tuanya adalah menempatkan Rindu pada sebuah pondok pesantren. Mereka terus berdoa dan berharap semoga suatu saat nanti putrinya akan sembuh seperti sedia kala. Oke, terima kasih.
Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.